Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita buka dulu kameranya masing-masing. Halo semuanya, mari kita lambaikan tangan buat teman-teman yang sudah join. Kita ucapkan bersama Shalom. 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 Pada malam hari ini, PDKK ESA Online akan mengangkat tema tentang Renew My Heart, My Lord. Perbarui hati kami ya Tuhan. Hari ini firman akan dibawakan oleh Ibu Siska Arifin dari komunitas Amazing Grace. Selamat datang Bu Siska. Hari ini kita juga akan diiringin oleh tim pujian dari PDKK ELSA, yaitu dengan WL dari Saudari Yen, kemudian singer dari Saudari Astri, dan keyboardis oleh Saudara Henry. Halo semuanya. Hai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti persekutuan doa PDKK ELSA pada malam hari ini. Mari kita awali dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita awali PDKK pada malam hari ini dengan pujian dan penyembahan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada tim pujian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi lewat Zoom dan YouTube. Semoga lewat YouTube dan Zoom ini kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita buka tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana kami boleh tetap menyapa Engkau. Kami boleh tetap datang kepadamu, mengucapkan syukur untuk setiap kemurahan dan kebaikan. Engkau selalu menjaga kami, setiap detik, setiap waktu, menopang kami, apapun keadaan kami. Maka pujian ini mengungkapkan isi hati kami, Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikan, terima kasih ya Yesus. Oh Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Aku memberikan syukurku Bapa. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Benar Bapa. Ku berikan syukurku untuk semua pertolongan-Mu Bapa. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan. Saya ingat betul pada tanggal 14 Agustus. Waktu itu saya sedang mengantri di pom bensin. Seperti biasa saya menyapa Tuhan. Saat saya menyetir, saat saya dimanapun sendirian. Saat itu pom bensin sangat ramai.
Di sana saya mencurahkan segala beban hati saya. Saya ada di dalam keadaan tertekan karena pekerjaan saya. Ketika saya ada di antrian kurang lebih 2 dekat pompa bensin, 2 mobil di depan saya melihat bahwa si ibu pelayan bensin ini jongkok. Dan biasanya saya orang yang tidak begitu care dengan sekeliling. Saat itu seakan-akan ada suara yang berkata, "Tegakkan dudukmu." Dan saya mulai menegakkan duduk saya, dan ternyata dia jongkok. Dia membuka botol aqua besar. Dia minum dengan cepat. Saat itu kurang lebih 500 cc. Bagi saya itu hal yang sangat luar biasa. Karena saya adalah seseorang yang tidak bisa minum langsung banyak atau makan dalam langsung porsi banyak. Dan saya percaya bahwa saat saya cerita dengan Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan beserta dengan saya. Dan dia tunjukkan peristiwa ini tidak setelah saya mengisi bensin. Seakan-akan Tuhan ingin berkata bahwa saya harus kuat dalam apapun keadaan saya. Orang lain memiliki urusan dan persoalan sendiri. Saya pun sama. Dan Tuhan juga hadir di dalam persoalan kita. Tuhan tidak angkat persoalan saya, tapi Tuhan menguatkan saya. Tuhan menopang saya. Dan seakan-akan dia berkata bahwa dia selalu ada bersama dengan saya. Setiap saat, apapun keadaan saya. Dalam keadaan suka, dalam keadaan terbeban, dalam keadaan penuh tangis, Tuhan ada bersama dengan saya. Karena dia Tuhan kita yang baik. Sekali lagi kita katakan, kami amini itu Bapa. Selalu besertaku, benar Tuhan. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Dan Engkau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Selalu aku bersyukur untuk itu Bapa. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Dan aku memberikan syukurku untukmu Bapa. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di siapakah kami Bapa. Kau Bapa yang baik. Berikan syukurku Bapa. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Terima kasih Bapa. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau jadi
kebesaran kami, Engkau Allah kebanggaan kami di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kau selalu ada bersama kami. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami selalu percayai Bapa. Apapun yang terjadi di hidup kami adalah yang terbaik bagi kami. Kadang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Tapi setelah kami renungkan Tuhan, semuanya adalah yang terbaik dari Engkau, yang Engkau berikan di hidup kami. Maka kami angkat pujian ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Biarkan musik memuji Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Bulan September ini adalah kado yang Tuhan berikan untuk saya. Saya memiliki 3 customer yang sudah berusaha untuk kami tagih. Memiliki hutang yang menurut saya nilainya lumayan besar. Dan mereka adalah 3 orang. 3 perusahaan. Dan hutang itu sudah ada sejak tahun lalu. Segala cara berusaha untuk kami lakukan. Tetapi tidak berhasil. Maka awal bulan September, di setiap doa saya sebut 3 customer ini. Saya minta pertolongan Tuhan untuk turut campur tangan. Bagi saya secara manusia udah kayaknya mustahil deh. Kayaknya udah gak bisa. Maka saya minta tolong Tuhan untuk turun tangan, untuk turut bekerja. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. 2 customer sudah melunasi. 1 sen pun mereka sudah tidak berhutang. 1 customer dia taruh asetnya berupa mobil. Dan saat dia menaruh aset, saat itu pelayan Tuhan yang ada di sebelah saya sedang membutuhkan kendaraan itu. Bagi saya itu bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan berikan. Tapi bagi saya Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, bahwa Dia tetap ada dan Dia tidak
memberikan kuasanya dari 1 bulan, dicicil ke bulan berikutnya, dicicil ke bulan berikutnya. Dan saat saya melatih pujian ini, saat saya mengendarai mobil saya diingatkan untuk memberikan kesaksian ini. Apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus baik, tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, oh ya Yesus. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Benar ya Tuhan. Ku sembah Kau, benar Yesus. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, dan hanya Engkau yang kami sembah. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
yang naramas yara lama yara se ya nata yara lama yara syamara yana ho yama senara yara lama se Oh yara lama narama sena Engkaulah Allah kebanggaan bagi kami seumur hidup. Kau kebanggaan bagi kami, Yesus. Kami bersuka cita ada dalam hadirat. Kami bersuka cita menjadi anak. Malam hari ini Tuhan, kami juga ingin mendengar firman. Kami percaya urapan-Mu hadir Tuhan lewat online. Dan kami percaya Kau juga mengurapi Ibu Siska Arifin saat firman ditebar Tuhan. Firman itu adalah untuk mengenyangkan kami sesuai dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin tunduk pada firman dan mendengarkan Engkau berkata-kata lewat Ibu Siska Arifin. Shalom, Bapak Ibu, dimanapun berada, puji nama Tuhan. Bagaimana rasanya perasaan kita saat ini di tengah mengalami masa pandemi ini? Tentu berbagai perasaan ada di setiap orang. Ada yang merasa takut, ada yang merasa cemas, tapi ada sebagian yang merasa bersyukur boleh mengalami masa ini. Sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Siska, biasa dipanggil Siska, nama lengkap saya Francisca Christina Arifin. Saya tinggal di BSD di Residen 1, Paroki Santo Ambrosius, Villa Melati Mas. Saya memiliki 2 orang putri. Dua-duanya belum menikah, yang satu umur 30 dan yang satu 23 tahun, yang umur 23, yang umur 30 tidak ada di sini, dia masih kuliah di Sydney, dan yang kecil 23 tahun bersama saya sebagai perancang mode untuk pengantin dan baju-baju pesta. Saya bergabung di komunitas Amazing Grace sejak tahun 2004. Kemudian saya juga aktif di pendalaman Alkitab bersama Ibu Chun Wahono di doa fajar pagi-pagi jam 6 pagi di rumah Ibu Chun. Saat ini saya masih berwira swasta. Lebih tepatnya secara profesional, saya sebagai seorang finance consultant. Berbagai macam peristiwa
sering saya dengar, sering saya baca, terutama di masa pandemi ini, di mana banyak sebagian orang yang merasa seolah-olah Tuhan itu kok kayaknya tidak peduli dengan keadaan manusia yang saat ini menjadi berantakan, ekonomi yang tadinya lancar-lancar saja menjadi drop, korban PHK, lalu mereka yang kena COVID, kemudian menghabiskan biaya banyak, kebetulan tidak punya asuransi, habis semua. Sampai ada yang menjual harta juga, menjual aset mereka, dan mereka saat itu merasa kayaknya kok Tuhan itu tidak ada. Ada lagi yang ketakutan karena merasa kalau sampai kena COVID, hidupnya akan hancur, dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Sebagian lagi justru merasa bersyukur karena dengan masa pandemi ini ternyata banyak sekali hal-hal yang dia tidak pernah lakukan, bisa dia lakukan. Yang tadinya taunya pagi-pagi bangun, siapin keperluan keluarga, lalu sibuk langsung berangkat ke kantor, pulang malam hari, tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, tapi di masa pandemi ini justru banyak waktu. Ya. Ada lagi yang merasa terbeban dengan pelajaran-pelajaran online dari anak-anaknya. Bahkan kemarin saya baru membaca satu berita, seorang ibu memukul anaknya sampai mati dengan gagang sapu ketika mengajari anaknya pelajaran online. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita bisa dengar, kita baca, kita saksikan di masa-masa pandemi ini. Terus terang saya bersyukur sekali bahwa Tuhan izinkan saya mengalami masa pandemi ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau tadinya saya sibuk banget dari bangun tidur, ya, saya biasa kalau pagi-pagi itu selalu ke gereja, pulang gereja saya ke pasar, kemudian saya mulai melakukan aktivitas terus sampai malam. Sedikit sekali waktu untuk saya baca firman, untuk merenungkan sabda Tuhan, sedikit waktu. Untuk saya mengikuti persekutuan-persekutuan doa, mendengarkan renungan-renungan, kemudian bersama-sama dengan keluarga, memperhatikan orang-orang di sekitar saya, itu tidak banyak waktu. Tapi dengan masa pandemi ini, saya lebih banyak waktu yang sangat positif sekali untuk membangun tubuh rohani saya. Karena ternyata kita ini memiliki tubuh jasmani dan tubuh rohani. Ya, tubuh rohani kita, tubuh jasmani kita yang perlu kita asupan makanan setiap hari, ya, vitamin setiap hari. Tapi tubuh rohani kita ini membutuhkan firman Tuhan. Ya. Nah, justru di masa pandemi ini saya merasa ini waktu yang sangat banyak sekali saya untuk memberi makan tubuh rohani saya. Saya bisa banyak waktu untuk melihat orang-orang di sekitar saya yang sangat-sangat membutuhkan perhatian, uluran tangan ya dari kita yang lebih daripada mereka. Kemudian saya banyak waktu bersama keluarga, itu sudah pasti karena semuanya kumpul di rumah. Ya, walaupun memang saya suami dan anak saya yang kecil, tapi kita jadi banyak sekali waktu. Kalau dulu waktu tidak masa pandemi, saya udah pergi terus. Anak saya yang kecil ini kalau mau ngobrol sama saya aja susah banget ya. Termasuk suami saya juga susah banget. Paling-paling lewat telepon. Tapi dengan masa pandemi ini kita ketemu terus. Ya.
Dan saya banyak waktu untuk, kita selalu kalau Sabtu itu saya pergi ke villa, jadi kita istirahat di sana. Saya bisa kumpulin teman-teman, ya, buat menaikkan imun tubuh kita ya. Di sana kan udaranya bagus, semuanya lebih enak, kita olahraga pagi bersama, kita bercerita, kita sharing, kita baca firman, kita berdoa, dan waktu-waktu yang tadinya saya tidak bisa gunakan istilahnya 5 waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kalau Muslim kan 5 waktu ya, ini kita bisa lebih daripada itu ya, dari jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6, terus kita punya waktu banyak sekali untuk mengikuti acara-acara di online ya, dari misa, dari PD, segala macam banyak kita bisa ikuti. Lalu kita juga bisa ikut doa-doa dari jam 6, jam 12, jam 3, semua saya bisa ikuti. Yang tadinya terlewatkan dengan saya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ternyata masa pandemi ini kalau kita berpikir secara positif, kita bisa menggunakannya dengan sangat-sangat baik. Tuhan izinkan ini terjadi buat kita, karena memang Tuhan punya rencana untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa secara rohani dan lebih indah di mata Tuhan. Nah, itu buat saya pribadi. Ya. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, dengan tema yang tadi, Renew My Heart, O Lord. Kenapa? Karena kalau kita melihat situasi seperti sekarang ini, memang kita membutuhkan satu pembaharuan di dalam hidup kita. Kita harus baharui hati kita. Kita sekarang tidak memikirkan lagi tubuh jasmani kita. Kita mulai memikirkan bagaimana kita mengembangkan tubuh rohani kita, memberi makan tubuh rohani kita. Nah, ini yang kita mau pelajari. Mari kita lihat dari Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ya, tolong host ditayangkan. Yehezkiel 36. Ya, 26 dan 27. Kita baca perlahan-lahan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini kata Allah Bapa ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini kepada umat Israel, umat pilihannya. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan berikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kenapa Bapak sampai mengatakan seperti ini? Tolong kembali ke teks lagi, Pak. Ya. Kenapa Bapak sampai memberikan hati yang baru? Kenapa? Karena ternyata kelakuan dari umat Israel yang telah menajiskan nama Tuhan, yang telah membuat Tuhan itu marah dan kecewa sekali, dan akhirnya karena kasih yang luar biasa, dan karena ia ingin membersihkan namanya yang kudus, maka tidak ada kata-kata lain lagi, tidak ada usaha lain lagi selain Allah Bapa harus memberikan rohnya sendiri kepada kita, ya, supaya kita hidup baru. Maka dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, karena hatimu yang lama sudah tercemar. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang selalu cuma mikirin dirinya sendiri dan maunya.
Begitu banyak mujizat sudah Tuhan berikan kepada umat yang dipilihnya itu, kepada umat Israel, tapi mereka tetap tegar tengkuk. Mereka tetap mencari ilah-ilah lain. Nah, inilah yang akhirnya Allah Bapa katakan, aku memberikan kamu hati yang taat. Supaya umat yang dipilihnya ini bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah Bapa, mereka hidup dengan bahagia. Rohku yang akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi mau tidak mau, untuk bisa membuat umat Israel itu hidup baru, maka Allah Bapa yang memberikan sendiri rohnya yang baru di dalam batin umatnya dan di dalam batin kita semua. Nah, saya akan sharing satu cerita tentang apa yang saya alami dari masa kecil saya. Saya ini keluarga broken home. Papa saya kafir, tidak punya agama. Mama saya keluarganya semua Katolik sejak bayi, ya. Maka saya pun hari ini lahir, besok udah dibaptis. Ya, saya langsung kebetulan saya dilahirkan di rumah sakit Susteran, jadi langsung besoknya dibaptis. Tapi kehidupan keluarga kami tidak seperti apa yang digambarkan, dibayangkan, wah ini umat Katolik yang soleh, tidak seperti itu. Ya. Mama masih percaya pada tahayul, mama manusia lamanya masih percaya tahayul, masih seperti umat Israel mencari ilah-ilah lain seperti itu. Kemudian saya kebetulan dipakai untuk Tuhan untuk menyadarkan keluarga dengan memberikan saya sakit. Dan saya divonis dokter umur saya tidak lebih dari 10 tahun. Umur saya waktu itu 10 tahun, saya divonis dokter umur saya tidak lebih dari 15 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh mama? Mama bukan menyerahkan saya kepada Tuhan, ya, mempersembahkan saya kepada Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan terhadap saya, ya, berserah penuh, tidak. Mama mencari alternatif lain dengan membawa saya kepada itu orang-orang pintar katanya, ya, pada ilah-ilah lain yang ahli nujum, yang dukun, yang tepekong, yang segala macam. Saya dikuepang sana sini dan segala macam. Ya, apa yang terjadi? Saya bukan makin sembuh, ya, saya semakin sakit, semakin lemah, sakit ini sakit itu, tapi luar biasa yang Tuhan lakukan terhadap saya tidak menjadi orang yang pesimis, saya tidak menjadi anak-anak yang seperti anak-anak penyakitan, tidak. Kalau orang melihat saya sepintas, saya sehat-sehat saja kelihatannya, cuma setiap saat saya bisa kolaps begitu. Sehingga kalau di sekolah, saya diprioritaskan. Saya mau makan, saya mau tidur, terserah saya. Ya. Nah, apa yang terjadi suatu saat, ya jadi saat itu memang saya mama memberikan saya kepada tepekong-tepekong, kepada orang-orang pintar. Tapi yang saya lakukan saat itu adalah saya berserah kepada Tuhan. Saya cuma bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memang mau ambil saya, Tuhan tolong cepat ambil saya. Nggak buat mama saya tambah pusing, ya, karena saya ini bukan keluarga yang mampu, ya. Mama saya itu cuma tukang penjual kue, jadi papa saya jualan kemana-mana dulu seperti itu, karena harta kakek saya semua habis di meja judi oleh nenek saya, dan papa saya nggak bisa bekerja, jadi otomatis mama saya yang harus kerja cari duit. Jadi saya bilang, Tuhan jangan kasih saya lama-lama. Kalau emang Tuhan mau ambil saya, Tuhan tolong ambil saya. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Dan saya percaya saya pasti bisa sembuh. Ya, saya percaya itu. Dan saya serahkan. Jadi saya nggak pernah bertindak seperti orang penyakitan. Enggak, saya hidup normal. Ya. Nah, apa yang terjadi suatu saat, mama saya berkenalan dengan seorang hamba Tuhan, Ibu Herlin almarhum. Dulu tinggalnya di Raja Wali. Dan ketika mama bertemu dengan Ibu Herlin langsung bilang pada mama, kamu sudah berdosa berat, ya, kamu menghancurkan keluarga kamu, ya, kamu menjual anak kamu kepada setan-setan seperti itu,
Dan sekarang saatnya kamu harus bertobat. Lalu mama suruh puasa 40 hari, 40 malam, dengan makan 1 buah pisang dan minum air putih. Cuma begitu. Dan setiap hari hanya berdoa, mohon ampun, baca firman, berdoa, mohon ampun, kemudian bersyukur. Ya, mereka ditemani, jadi mereka 7 orang, satu tim menemani mama. Untuk itu menjalani 40 hari puasa. Saya nggak puasa ya, saya di rumah, mama nginep di sana di rumah Ibu Herlin, ya di Raja Wali bersama dengan tim. Apa yang terjadi? Ya, persis seperti ini. Aku akan memberikan kamu rohku, ya, hati yang baru, hati yang taat, segala macam. Itu yang diberikan kepada mama. Ya. Mama benar-benar berubah, total berubah, ya, meninggalkan manusia lamanya, kemudian hidup kusuk, betul-betul fokus hanya kepada Tuhan. Ya. Mama yang tadinya udah sekali marah-marah, ya, sekarang menjadi betul-betul menjadi orang yang lembut, ya, kata-kata penuh kesabaran dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, perubahan yang dahsyat, belum 40 hari, baru 30 hari mama berpuasa seperti itu, saya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Semua organ tubuh saya diganti oleh Tuhan. Saya sendiri bingung, saya merasa kok aneh ya, kok ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya merasa saya kuat sekali, saya merasa sehat. Ya, saya seperti bionic woman, ya. Teman-teman saya bilang, gila, lu bisa berubah banget gitu. Mereka kalau lihat saya dulu jalan kira-kira berapa kilometer, berapa meter, bukan kilometer, 100 meter itu muka saya udah pucat semua. Karena saya terakhir, bukan pertama kali itu mas saya sudah berdarah umur 10 tahun. Jadi lambung saya sudah bocor, mengeluarkan darah setiap hari. Kemudian yang kedua kali saya kena darah putih, makan darah merah. Saya tahunya begitu. Akhirnya saya baru tahu itu leukemia. Ya. Jadi saya sudah menjeduk-jedukkan kepala saya di tembok setiap hari. Kalau tangan sakit saya jenggut-jenggut rambut saya. Ya. Lalu saya kena lagi karena obat yang begitu banyak. Ginjal saya mulai terganggu. Tapi luar biasa sekali. Tuhan ganti semua organ tubuh saya dengan organ tubuh yang baru. Dan saya benar-benar merasakan saya hidup baru. Dan rasanya itu mustahil bagi manusia, tapi memang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya. Dan akhirnya mama yang sudah mendapatkan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat, dan akhirnya meninggalkan dunia lamanya, dan mama mulai tekun pelayanan. Jadi mama ikut Ibu Herlin almarhum keliling Indonesia ke pelosok-pelosok desa, ya, sampai dari Sabang sampai Merauke, ya, mereka keliling kemana-mana mewartakan firman Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka mendoakan orang, menyembuhkan dan sebagainya, ya, menyampaikan firman Tuhan. Dan luar biasa sekali apa yang terjadi. Papa saya yang kafir, ya, yang nggak mau punya agama karena merasa agama itu nggak ada gunanya. Buktinya orang yang beragama juga nggak beres. Karena waktu itu papa mama tuh tiap hari kayak kucing anjing, tiap hari berantem, gimana papa mau ikut gitu kan. Akhirnya papa minta dibaptis. Papa mau masuk Katolik setelah melihat perubahan. Ya, selama hidup baru papa mau masuk Katolik. Ini luar biasa. Papa minta dibaptis, ya. Jadi ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga itu diselamatkan. Ini luar biasa. Oke, nah itu sharing saya. Jadi ketika Tuhan yang merubah kita, memberikan kita roh yang baru, hati yang taat, maka semua berubah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 3, kita lihat Yohanes 3. Ketika kita ingat seorang ahli Taurat, ya, seorang guru besar agama, yang malam-malam diam-diam dia datang kepada Yesus. Dia ingin tahu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Maka dia katakan, dia tanya, guru gimana caranya supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menjawab begini katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang itu memang harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus nih yang saat itu berpikir dengan manusia lamanya, walaupun dia ahli Taurat, dia pintar, guru besar, mungkin sekarang setingkat kardinal, dia bilang, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia udah tua kayak saya? Masa ia bisa masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nah itu kan yang tersurat ya. Tapi Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi intinya kita memang harus diperbaharui. Kita harus hidup baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Ya, manusia lama yang seperti apa sih? Yang takut, yang cemas, yang khawatir, yang iri, yang dengki, yang penuh dengan kebencian, dengan dendam, ya, dan semua maunya untuk dirinya sendiri, mau enaknya sendiri, itu manusia lama. Ya, mau terjadi apapun menurut kehendakku, bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Dia. Jadi kalau saya mau hidup baru, saya harus dilahirkan kembali. Maka tadi Allah Bapa juga membuat umat Israel lahir kembali. Maka Allah Bapa memberikan rohnya kepada umat yang dikasihinya. Jadi kita tetap harus lahir dari air dan roh. Nah, itu yang dialami oleh keluarga kami. Ya, ketika Mama sudah lahir baru, maka Mama memperoleh keselamatan. Seluruh keluarga akhirnya diselamatkan. Ya, yang tadinya kami masih tiap tahun, terus terang saya mohon maaf ya kalau bagi peserta hari ini masih ada yang melakukan itu tradisi. Jadi dulu Mama pun masih seperti itu, masih sembahyang tepekong, ya, sembahyang tuanala, sembahyang bulan 7, sembahyang macam-macam lah seperti itu. Akhirnya ketika Mama manusia baru, Mama menyerahkan semuanya ke hadapan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keluarga yang sudah meninggal masukkan dalam misa arwah, dan sejak itu kami tidak pernah lagi berdoa seperti itu. Tapi kami mengikuti semua apa yang dianjurkan oleh gereja dan semuanya kami serahkan kepada Tuhan, ya. Kami serahkan di dalam misa arwah. Jadi ketika seseorang lahir baru, maka cara hidupnya, cara berpikirnya, segala tindakannya juga menjadi baru. Nah, di sini di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan juga, ya. Dan jadilah 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tadi saya katakan bahwa tubuh kita ada dua. Satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Ya. Sekarang yang diperbaharui adalah tubuh rohani saya. Roh yang ada di dalam saya bukan roh saya lagi, tapi roh Allah yang ada di dalam saya. Hati yang diberikan adalah hati Allah Bapa. Ya. Hati Tuhan Yesus yang taat kepada Allah Bapa, dan hati kita yang juga taat kepada Yesus dan kepada Allah Bapa. Dikatakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Roh kita, tubuh roh kita ini seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani. Apa sih itu? Air susu yang murni dan yang rohani
adalah firman Tuhan. Jadi apa yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Supaya tubuh rohani kita bisa terus bertumbuh menjadi dewasa. Kalau tubuh rohani kita menjadi dewasa, maka kita akan menjadi lebih bijaksana. Ya, maka ketika Nikodemus datang kepada Yesus mengatakan bagaimana dia memperoleh kerajaan Allah, maka Yesus katakan dia harus dilahirkan kembali. Dia harus dilahirkan dari air dan roh, ya, supaya bisa masuk kerajaan Allah. Nah, dan kita tahu dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus seperti bayi. Kalau bayi nggak minum susu, hidup nggak ya? Nggak hidup. Ya, kalau nggak minum susu, cuma dikasih air putih, dia nggak hidup. Dia kurang gizi, lama-lama juga mati. Tapi kalau dia dikasih susu, terlebih adalah air susu yang murni, ASI dari ibunya, dia akan bertumbuh. Maka kita pun, tubuh rohani kita pun harus diberikan ASI yang murni, yaitu firman Tuhan. Supaya kita boleh beroleh keselamatan. Nah, masa pandemi ini adalah masa yang terbaik buat kita. Karena begitu banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh membaca firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan ini adalah pegangan hidup kita. Makanan rohani kita. Jadi kita jangan coba pagi-pagi cepat-cepat makan pagi, breakfast, ya, kemudian siang lunch, lalu dinner. Tapi juga jadikan firman Tuhan ini pagi-pagi sebagai santapan breakfast kita, saat teduh kita. Siang kita baca lagi, lunch juga kita baca, ya. Malam mau tidur, ya, kita dinner. Nah, ini juga kita harus dinner dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari sudah menjadikan firman itu sebagai makanan sehari-hari? Ya. Nah, saya percaya sekali ada yang hadir malam ini, ada yang hadir mendengarkan Zoom ini, ya, tentu adalah yang selalu mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, karena Anda dan saya, kita semua ingin bertumbuh secara rohani. Amin. Oke. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Ya, tentu kita berpikir, terus janji Tuhan apa ya? Janji Tuhan ya dan amin bukan? Nah, kita lihat Wahyu 3. Ya, Wahyu 3 dikatakan seperti apa? Wahyu 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuh, lihat. Kalau engkau menuruti firman-Ku, bagaimana kita boleh bisa mengikuti firman Tuhan kalau kita tidak baca firman? Ya, sedangkan Tuhan udah janji, kalau engkau mengikuti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi kita nggak mungkin cuma bisa doa, minta Tuhan lindungi kita, minta Tuhan ini itu, tapi kita tidak menuruti firman Tuhan. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya apa. Ya, banyak orang selalu cuma minta, tapi nggak tahu. Nah, sekarang coba kita bayangkan ketika kita kecil. Saya biasa kalau waktu anak-anak saya kecil, kalau mereka minta sesuatu pada saya selalu kasih satu challenge buat mereka. Saya bilang, Mama, beliin organ dong. Saya bilang,
kamu tahu organ murah atau mahal? Mahal. Oke. Sekarang kamu bisa memperolehnya dengan usaha kamu sendiri. Gimana caranya? Yuk, kita mulai dari sekarang. Ya, apa yang cara saya lakukan? Jadi saya bilang, kalau kamu punya nilai 10, kamu nabung sekian. Kamu punya nilai 9, kamu nabung sekian. Kamu punya nilai 8, kamu nabung sekian. Ya, kalau nilai 7 kamu rata-rata, mama nggak kasih. Oke, jadi berjuanglah untuk dapat nilai minimal 8. Jadi ketika kamu dapat nilai 8, kamu sudah nabung untuk beli organ. Dia mau beli sepeda seperti itu pun, ya. Jadi apapun yang dia mau beli, dari kecil saya sudah kasih challenge seperti itu, sehingga dia merasa bahwa ini adalah usaha saya, ya. Ini adalah karena saya menuruti apa yang mama lakukan, maka mama memberikan ini buat saya, seperti itu. Nah, sama ketika kita lihat di sini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk terus menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Jangan cuma minta perlindungan dari Tuhan, tetapi nggak ngerti firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bahkan nggak tahu Tuhan itu seperti apa sih. Tuhan itu sebenarnya gimana sih sifatnya? Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Gimana kita bisa mengenal Tuhan? Padahal Tuhan bilang, kalau kamu mau aku lindungi, ya, dan kamu bebas, ya, dari pencobaan yang akan datang yang melanda seluruh dunia, tapi kamu akan bebas, itu mudah sekali. Caranya adalah menuruti firman Tuhan. Nah, jadi kita harus tinggalkan manusia lama kita, ya, kita bangun tubuh rohani kita dengan memberikan makanan terus-menerus, ya, air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Tuhan. Kalau kita bisa makan jasmani, tubuh jasmani kita sehari 3 kali, tambah snack 2 kali, jadi 5 kali, maka kita pun bisa memberi makanan tubuh rohani kita sehari 5 kali. Bisa nggak? Bisa kan? Jadi bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau kita melakukan. Nah, maka saya bilang masa pandemi ini berkali-kali lagi saya bilang bahwa kita harus bersyukur dengan masa yang sekarang Tuhan berikan, di mana semua orang work from home, ya, apa-apa semua di rumah. Kita lebih banyak waktu bisa menggunakan waktu kita karena nggak habis di jalan. Sebab saya sekarang ke kantor aja habis waktu 4 jam loh, Pepe. Ya, tapi sekarang 4 jam itu saya bisa gunakan untuk baca firman, untuk mendengarkan renungan. Banyak sekali waktu bisa kita gunakan. Jadi bukan selalu hal-hal negatif yang kita pikirkan, yang terjadi buat kita, justru kita harus bisa bersyukur. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, kita percaya. Tuhan pasti sudah punya rencana yang indah. Saya bilang masa ini adalah masa penyaringan. Ya, segala sesuatu itu ada masanya, dan kalau kita bisa menggunakan waktu ini dengan benar-benar, maka kita akan bertumbuh lebih baik dan lebih baik. Tuhan akan cukupi segalanya, percayalah. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang terus berpegang pada Tuhan. Ya, maka ditekankan di 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 9, ya, di sini ditekankan sekali lagi supaya kita tidak cemas, ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, ingat itu, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ditetapkan justru untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu sangka yang negatif-negatif terhadap Tuhan.
tapi kita justru bersyukur karena Tuhan sudah merancang sesuatu yang indah buat kita. Ya, Tuhan pasti akan memberikan keselamatan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Maka tadi ketika WL bernyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, itu satu lagu kesayangan saya. Dan saya satu lagi yang saya suka nyanyi ya, yaitu siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saya senang sekali menyanyikan itu, di mana saya merasakan Tuhan, saya nggak bisa lagi ucapkan dengan kata-kata, Tuhan itu begitu baik. Siapa saya sih? Ya, saya sering kadang-kadang kita komunikasi, kita cerita ya. Saya cerita dengan suami saya bilang, siapa sih saya? Apalagi saya ya. Kalau dipikir, saya anak tukang kue keliling. Ya, dulu saya rumah aja nggak punya listrik. Nggak kebayang bisa punya hidup nikmat seperti sekarang. Diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya, saya nggak pernah mimpi bisa punya segalanya. Saya nggak pernah mimpi bisa keliling dunia begitu banyak negara yang saya jalani. Nggak pernah mimpi. Ya. Anak yang udah terbuang istilahnya ya, udah divonis mati. Bahkan di dalam keluarga ya saya dianggap nih nggak ada apa-apanya. Bahkan waktu itu mama pernah ngomong gini, di dalam ralang ya, kuamia. Jadi waktu itu mama suka kuamia kan, mama bilang gini, kuamia bilang gini, anak mama yang bisa nanti merubah kehidupan keluarga itu adalah cici saya nomor 1, jadi anak ketiga. Saya kan laki-laki, perempuan. Saya perempuan paling kecil. Jadi cici pertama ini anak ketiga. Ini katanya tulang emas, semuanya emas. Dia agak emas. Wah, ini jadi anak raja ini, ya. Pokoknya nggak suka kerja, ya. Pokoknya semuanya, ya ini anak kesayangan lah, ya. Diturutin, jadi egonya tinggi nih, ya. Karena di kuamnya ini yang bisa nanti merubah kehidupan keluarga. Ini kami yang bilang. Saya ini yang terbelakang, nggak dianggap. Ya, saya ini udah penyakitan, udah divonis mati. Ya. Tapi Tuhan merubah segala-galanya. Cici saya kawin dengan orang yang non-Katolik. Hidupnya hancur dan kemudian meninggal muda. Yang satu lagi, ini kawin juga dengan orang yang tidak Katolik, tidak seagama, keluarganya hancur juga. Dan saya yang menikah dengan seiman, ya muda-mudi saya sendiri. Ya, Tuhan merubah segalanya. Saya nggak pernah mimpi kalau kehidupan saya seperti ini. Dulu saya bilang sama Tuhan, kalau saya boleh meminta, saya kepengen sekali aja Tuhan akan izinkan saya ke Lourdes dan sekali ke Yerusalem. Saya pengen lihat tanah suci itu. Saya pengen lihat tempat penampakan Bunda Maria. Sekali aja Tuhan sebelum Tuhan panggil saya. Itu doa saya. Tapi Anda tahu apa yang Tuhan berikan. Setiap tahun pun saya mau pergi tuh, saya bisa pergi. Ya. Saya bisa pergi berkali-kali sesuka-suka saya. Bukan karena kasih Tuhan, ini tidak akan pernah terjadi. Ternyata rancangannya itu indah dalam hidup kita. Asal kita mau cari Dia. Kita mau taat firman-Nya. Kita mau mengenal firman-Nya lebih dalam lagi. Maka ketika Anda berkata, perbaharilah hatiku ya Tuhan. Maka kita harus berserah, surrender betul-betul. Kita harus berserah diri kita sepenuhnya. Apapun yang Tuhan mau lakukan. Ya, ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini yang saya selalu doakan. Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saya, Tuhan tuh sedang menempa saya, ya, supaya semakin indah. Anda ingat batu marmer? Batu marmer, semakin dia dipahat,
Semakin dia disakiti, maka dia akan semakin indah. Kalau dia cuma jadi alas kaki kita, ya, jadi keramik diinjak-injak, dia nggak indah, cuma begitu aja. Ya, indah dilihat buat diinjak-injak. Tapi kalau dia dipahat jadi patung yang indah, dia akan lebih indah lagi. Betul nggak? Tapi mengalami pahatan-pahatan sama seperti kita. Ketika kita izinkan Tuhan memahat kita menjadi suatu bentuk yang semakin indah, ya, kita berserah. Suatu saat kita menikmati. Saya benar-benar menikmati sekarang ini saat-saat yang luar biasa sekali, saat-saat yang indah, di mana saya tidak lagi mikirin macam-macam. Tuhan sudah sediakan segalanya. Ya. Ini sama sekali bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, sama sekali bukan. Ini betul-betul anugerah. Benar yang Tuhan katakan. Ya. Aku akan beroleh keselamatan asal aku mengikuti semua firman Tuhan. Asal aku mencari Tuhan. Karena rancangan Tuhan buatku adalah hidup yang bahagia. Maka siapapun Anda, ya, apapun latar belakang Anda, itu tidak jadi masalah. Kalau Anda percaya Anda adalah anak raja, ya, Anda yakin, Anda imani itu bahwa Anda memiliki Bapa, raja di atas segala raja. Ya, bahwa Anda adalah anak raja, maka Anda dapatkan itu. Maka tugas kita apa sih? Itu tadi 1 Petrus 2 ayat 2. Jadikan itu pegangan kita. Biar kita terus seperti bayi yang baru lahir. Yang terus haus. Kalau Anda nggak minum ini, maka kita akan mati. Maka kalau kita mau hidup terus, mau bertumbuh, kita harus makan firman Tuhan. Kita harus terus minum susu yang rohani, yang sehat. Amin. Sekarang sebagai sikap, bagaimana sikap kita sekarang, saya mau kita buka 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini penting sekali, karena banyak orang sering minta, tapi buat memberi itu susah. Ya, maka ini ayat bisa mengingatkan kita. Ya. Ini saatnya juga kita untuk berbagi. Masa pandemi ini juga masa saat kita untuk berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Jadi jangan cuma kita minta sama Tuhan, minta, tapi kita tidak mau memberi. Di sini dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Banyak sekali orang bisa berkata-kata, iya kasihan ya dia ya, cuma ngomong. Tapi begitu disuruh keluar duit, enggak mau, pelitnya setengah mati. Kalau orang saudaranya sakit, saudaranya lagi ngalamin kesusahan, dia cepat-cepat bilang, gue juga lagi nggak punya duit. Saya mohon maaf ya, saya kalau ngomong apa adanya, seumur-umur saya nggak pernah ngomong saya nggak punya duit. Walaupun di kantong saya nggak ada duit sepeser pun. Saya nggak pernah bilang saya nggak punya duit. Saya pernah mengalami satu hari, masih ada waktu ya. Saya pernah mengalami satu hari, duit saya yang segitu-gitunya hilang, dicolong temen. Dia nginep di rumah saya, diambil duit saya semua. Duit saya cuma segitu-gitunya. Ya udah.
saya tahu, saya percaya itu ada anugerah yang Tuhan berikan pada saya. Saya kalau kehilangan sesuatu, ya sudah, saya nggak pernah pikirin. Saya selalu bilang, apa yang saya miliki ini milik Tuhan. Kalau Tuhan biarkan itu pergi, pasti ada yang membutuhkan. Ya sudah, saya relakan saja, saya doakan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lipat gandakan itu semua. Saya ini suka ditipu orang, suka dibohongin orang. Kata orang, sio babi, sio gampang dicadalin, gampang dibohongin. Nah, itu saya. Nah, saya sio babi. Saya sekarang udah jalan 62 tahun. Ya. Saya gampang dibodohin orang, gampang dibohongin orang. Nggak bisa ngeliat orang sendiri datang gitu ya. Pokoknya percaya aja. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan yang bela saya. Manusia bohongin saya, tapi Tuhan bela saya. Maka saya pikir apa yang saya miliki sekarang, berkat yang saya terima sekarang, ini semua dari apa yang saya tabur. Tuhan lipat gandakan semuanya. Jadi kita jangan pernah pelit, apalagi kalau melihat saudara kita kekurangan. Jangan pernah minta pada Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah bisa memberi. Jadi ketika kita sudah minta hati yang baru kepada Tuhan, maka kita pun harus taat, harus berubah. Yang tadinya pelit nggak boleh pelit lagi. Ya, kita coba baca di Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus mengajak semua orang. Ya, kita harus saling berbagi. Karena apa harta yang kita miliki saat ini bukan milik kita, ini semua adalah anugerah. Amin. Ya, sebagai ayat penutup, saya ingin kita buka di Roma 12 ayat 2. Saya mohon maaf tadi saya telat kasih firmannya, ya. Tapi nggak apa-apa, saya bisa bacakan kalau belum disiapkan. Sudah ya? Oh, terima kasih banyak ya, luar biasa sekali. Ya. Ini sebagai ayat penutup saya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini maunya apa sih? Maunya untung sendiri. Ya. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi kita nggak boleh lagi serupa dengan dunia ini. Ya, kita bukan orang dunia ini lagi. Amin. Ya, kita semua anak-anak Allah sudah dirubah, sudah memiliki roh Allah di dalam hati kita. Ya, jangan mikirin selalu keuntunganku, maunya aku, ya. Tapi mari kita pikirkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Maka saya berharap dengan firman yang hari ini kita dengar bisa menguatkan kita untuk tidak menjadi sedih lagi, tidak menjadi kecewa lagi, tidak menjadi takut, cemas. Karena kita tahu kita dipelihara Tuhan luar biasa. Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Ya, yang penting bagaimana sekarang tugas kita bukan hanya memberi makanan tubuh jasmani kita, tapi kita sekarang bertugas untuk memberi makanan tubuh rohani kita. Ya, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang rohani. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu di dalam hidup kami, atas kasih-Mu yang tiada batas. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau senantiasa dengan sabar terus memberikan kami kesempatan untuk boleh bertumbuh. Bertumbuh di dalam roh-Mu Tuhan. Memberi makan tubuh rohani kami, sehingga kami bisa semakin dewasa di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kalau kami boleh terus bertekun di dalam firman-Mu, terus boleh mencari kebenaran firman-Mu, terus haus akan firman-Mu, seperti bayi yang lahir, yang terus menginginkan susu yang rohani dan murni. Demikianlah kami juga selalu rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami kepanjangan tangan-Mu, Tuhan, agar kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, melihat dengan kasih, dengan kebenaran, dengan seluruh teladan yang Kau berikan kepada kami. Melakukan segala kehendak-Mu yang sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun pada saatnya mungkin pada awalnya berat bagi kami, tapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Sehingga apapun Engkau izinkan terjadi pada kami terus boleh percaya dan bersyukur bahwa rancangan-Mu senantiasa indah di dalam kehidupan kami. Urapi kami, urapi hati dan pikiran kami, urapi lidah bibir kami, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan selalu memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa, yang penuh dengan kuasa dan keajaiban di dalam hidup kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Siska buat sharing firman dan pengalamannya pada malam hari ini. Sungguh meneguhkan bagi kami semua. Bahwa di balik penderitaan, rasa sakit dan bencana, ternyata Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Dengan lahir yang baru, segala bisa berubah. Puji Tuhan, ibu boleh disembuhkan, keluarga boleh dipulihkan. Dengan lahir baru artinya kita hidup taat dan kita fokus berserah kepada Tuhan. Menurut Bu Siska tadi bilang bahwa masa pandemi ini kita harus pandang dari segi positif ya Bu. Bahwa kita banyak waktu untuk mengisi hati kita, tubuh rohani kita dengan membaca firman Tuhan. Kita banyak waktu buat berkumpul bersama keluarga, dan yang terpenting tadi bahwa kita juga harus berbagi. Jadi kita nggak boleh pelit ya Bu. Kita harus banyak berbagi, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Bu. Ya. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman yang tadi baru bergabung, sekarang lagi online, kita lanjutkan dengan pengumuman. Kita akan kembali bergabung di persekutuan doa PDKK Elsa pada malam hari ini dengan tema Angelos Kustos dengan firman yaitu Pak Agustinus Handoyo dari pewarta BPK PKK KAJ. Persekutuan doa berikutnya di Rabu 14 Oktober yaitu menghadapi masalah, firman dari Pak Haryanto Onggodiputro. Untuk persembahan kasih bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan rindu untuk memberikan pelayanan di PDKK Elsa ini dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor yang terlampir di layar. Terima kasih Bu Siska. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu dan Amin. Terima kasih juga buat teman-teman Bapak Ibu yang telah hadir dan join pada malam hari ini. Kita tutup PDKK online pada malam hari ini.
Waktu dan tempat saya kembalikan kepada WL. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan Ibu Siska Arifin, kita ingin mengakhiri pertemuan kita ini. Mari kita menundukkan diri kita, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang diberikan, di mana kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kiranya Tuhan, Kau juga menjaga Ibu Siska Arifin beserta keluarganya, agar beliau boleh Engkau pakai lebih lagi. Kau taruh kesehatan di dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya, juga kesejahteraan. Juga untuk teman-teman kami semua Tuhan, baik yang ada di online ini, maupun teman-teman kami yang lainnya. Semoga mereka semua di dalam keadaan sehat dan baik. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin mengakhiri Zoom ini. Dan biarkan roh kami tetap menyala-nyala untuk kami tetap setia mengikuti Zoom-Zoom kami lainnya, juga YouTube, untuk di minggu-minggu mendatang, supaya kami tetap menjaga hubungan kami juga dengan Engkau, dan lebih lagi menambah wawasan kami mengenai Engkau, mendengarkan kesaksian-kesaksian mengenai kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keluar biasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bahwa nama Tuhan tinggi untuk dipuji. Bersama roh-Mu Tuhan. Bersama roh-Mu. Amin. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita tinggikan Dia. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Shalom, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Jangan live dulu, kita foto bersama dulu. Boleh buka kameranya masing-masing. Yang foto siap? Keren, silakan. Halo, Chris? Udah belum? Sebentar, Bu. Halo, Chris? Ya. Ya, halo Chris. Silakan memberi aba-aba. Ya, bentar. Ko Jeffrey dan lainnya, full game. Yang lain yang kamera belum nyalain. Bapak Ibu, silakan yang kameranya belum, silakan dibuka. Udah. Ayo, tunjukkan. Oke, langsung aja. Oke. Ini cuma satu halaman, jadi satu kali aja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sebentar.
Taruh dulu. Sebentar. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih, Chris. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siska. Bye.